Sebenarnya pada awalnya saya sangat tidak tertarik pada pelajaran bahasa Inggris ya. Karena menurut saya bahasa Inggris itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Dava Podcast dalam program Bincang-Bincang. Wah, tentunya ketemu lagi dengan saya, Fikrah Aini. Saya harap teman-teman gak ada yang bosan nih ketemu lagi dengan saya. Nah, di sini saya sudah hadir bersama Mbak yang is very smart. Dia adalah salah satu alumni di SMK Darul Falah dan sekarang dia kuliah di Islam Negeri, yaitu Mbak Yuli. Assalamualaikum Yol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss Nia. Gak apa-apa nih saya panggil Yol ya teman-teman. Soalnya Yol itu panggilan akrab saya. How are you, Miss Yol? I'm fine, thanks. How about you? I am fine too, thanks. Okay, good. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Mbak Yuliawati sudah berkenan hadir dalam program Bincang-Bincang di siang hari ini. Oh iya Mbak Yul, sudah semester berapa hari ini? Alhamdulillah sudah semester 7. Oh, gimana rencana setelah lulus? Mau berkarir atau mau kuliah atau berkeluarga kek? Rencananya lanjut kuliah, ya. Kuliah di mana itu Mbak Yul? Insya Allah ini masih rencana ya, kita nggak tahu ya. Rencananya sih mau kuliah di Universitas Negeri di Surabaya, UNESA, insya Allah. Apa sih yang memotivasi Mbak Yol untuk kuliah di UNESA? Iya, yang pertama tujuan utamanya adalah memang Belajar. ya belajar dan memperdalam ilmu bahasa Inggris. Karena di Madura kebetulan memang sedikit susah, bahkan saya rasa tidak ada sama sekali jurusan bahasa Inggris untuk program magister seperti itu. Maka dari itu saya mempunyai rencana untuk melanjutkan studi saya di UNESA. Karena di sana ada program pendidikan untuk bahasa Inggris S2 ya, magister. Yol, boleh cerita-cerita dong ya? Ya, boleh, Kenapa silakan. milih prodi bahasa Inggris? Apa sih yang memotivasi Yol? Untuk mengambil prodi bahasa Inggris ya. Yang pertama suka ya. Yang kedua adalah kebutuhan. Kita tahu di era sekarang kita kalau mau lanjut S2 butuh yang namanya harus bisa bahasa Inggris dan punya sertifikat TOEFL. Itu wajib. Ya. Dan TOEFL itu pasti kita ranahnya pada bahasa Inggris, bukan pada pendidikan lain seperti itu. Kalau boleh tahu suka dukanya belajar bahasa Inggris itu? Apa? Ya, suka duka pasti ada, apalagi dalam belajar ya. Kalau belajar bahasa Inggris itu, kalau misalnya masih offline, itu tidak ada kendala sama sekali. Tapi kalau di online banyak sekali. Karena yang pertama kita ini tinggalnya kan di pedesaan, otomatis jaringan itu sangat susah didapatkan, sehingga komunikasi antara saya dan dosen itu sangat susah, sangat sulit seperti itu. Dan dalam pelajari bahasa Inggris itu kita lebih baik offline daripada online, karena lebih efektif offline daripada online seperti itu misalnya. Kok Yol bisa suka bahasa Inggris sih? Ya. Kenapa saya suka bahasa Inggris? Sebenarnya pada awalnya saya sangat tidak tertarik pada pelajaran bahasa Inggris ya. Karena menurut saya bahasa Inggris itu aneh. Sulit mana? Ya, sulit awalnya. Tapi entah kenapa sejak SMK di sini saya sangat suka terhadap pelajaran bahasa Inggris karena treatmentnya itu yang saya dapatkan dari guru bahasa Inggris itu sangat baik. Makanya saya tertarik. Apa-apa itu harus mulai dari treatment dulu, dari cara mengajar dan juga metode. Yang awalnya tidak suka, lama-lama jadi suka. Sekarang very like ya. Iya, yes.
I like English very much. Kembali ke pembahasan yang ingin melanjutkan ke S2 nih Yon. Apa impiannya sih sehingga ingin lanjut ke S2? Oke, impian yang utama adalah saya lanjut S2. Yang pertama saya ingin menjadi seorang dosen bahasa Inggris. Juga yang kedua adalah saya ingin mengembangkan potensi kemampuan anak di desa saya juga seperti itu. Jadi bahasanya di sini adalah kita sekolah tinggi-tinggi tidak hanya ingin menyukseskan kita sama famili kita, tapi juga merangkul di sekitar kita anak-anak yang membutuhkan pendidikan seperti itu. Lebih khususnya ke treatment belajar bahasa Inggris, memotivasi mereka agar mereka lebih peka terhadap kebutuhan bahasa Inggris di zaman sekarang seperti itu. Jadi impian yang pertama adalah memang untuk saya sendiri ya, menjadi dosen bahasa Inggris, dan yang kedua adalah saya ingin menciptakan generasi-generasi muda yang peka terhadap kebutuhan bahasa Inggris itu sendiri. Oh iya Yol, kan sekarang ini kebanyakan online. Ya, online. Bagaimana sih cara mengoptimalkan belajar di rumah? Kan sekarang udah pandemi. Ya. Boleh dong bagi-bagi tips atau trik agar bisa menguasai materi berbahasa Inggris? Bahasa Inggris, ya. Oke, yang pertama, belajar bahasa itu tidak harus kita selalu punya partner, ya. Iya, kita bisa jadikan diri kita sendiri sebagai partner. Misalnya, if you have mirror in your house, ya, jika punya kaca di rumah kalian, manfaatkan kaca tersebut, ya. Bahasanya itu adalah talk by yourself, ya, bicara pada diri sendiri. Iya, diri sendiri. Oke, yang pertama kalian bisa talk by yourself atau mencoba berspeaking dengan diri sendiri. Ya. Yang kedua, belajar bahasa itu tidak cukup dengan menghafalkan kosakata, tapi kita harus lebih ranahnya ke praktis, ya. Ya, speaking, practice seperti itu. Ada satu cara yaitu 3 in 1. Ya, 3 in 1. Yang pertama, mencatat kosakata baru yang sekiranya kita belum kita miliki sebelumnya. Nah, yang kedua, dari beberapa kata tersebut kita bisa menghulkan menjadi suatu kalimat. Dan setelah ditulis, diingat, yang ketiga, yang terakhir adalah kita bisa membuatnya menjadi suatu presentasi. Ya, presentasi di depan kaca yang tadi. Dari hasil pengumpulan kosakata-kosakata yang telah kita catat, dijadikan suatu kalimat atau suatu cerita. Seperti contohnya misal kata market gitu kan, dalam artian itu kan pasar. Jadi sebelum kita translate ke bahasa Inggris, ya, jadi kita harus mengarang versi bahasa Indonesianya dulu biar lebih terstruktur gitu kan. Ya misal pasar, topiknya pasar, judulnya perbedaan antara pasar tradisional ataupun pasar modern seperti itu dijadikan suatu tulisan, ya minimal kalau untuk pemula 2-3 baris saja atau 2-3 kalimat itu sudah cukup. Asalkan setiap harinya itu dikembangkan, tidak hanya cukup dengan mandek satu paragraf. Nah, nggak seperti itu. Jadi kita harus lebih fokus pada pengembangannya kalau kita sudah menguasai banyak kosakata, ya kan. Setelah itu dijadikan suatu cerita atau apapun itu, dan setelah itu kita berusaha untuk praktek speak up presentasi gitu. Ya, presentasi. Karena itu akan menjadi suatu masalah kalau kalian cuma pintar mengarang saja gitu, tapi kalian tidak praktek bahasa Inggrisnya ke speaking, nanti biasanya kalian akan terkendala di pronunciation atau di self confidence-nya kalian seperti itu. Sekarang yang Ion rasakan setelah 4 tahun menjalani kuliah ini gimana Pak Ion? Iya, alhamdulillah. Kalau di masa SMK saya itu belajar tentang apa itu bahasa Inggris. Setelah memasuki perguruan tinggi, saya harus bisa dan saya mempelajari tentang bagaimana mengajar kepada siswa tentang bahasa Inggris tersebut. Seperti contohnya metodenya, tekniknya seperti apa.
and then I feel enjoy it. Saya menikmati proses itu. Oh iya Yol, Ya. bisa ceritakan masa transisi dari siswa ke mahasiswa Yol? Transisi dari siswa ke mahasiswa ya. Dari bahasanya saja sudah beda kan? Ya. Jadi kalau kita masih menjadi siswa, ranahnya kita itu pasti menyimak, mendengarkan dan sekedar belajar seperti itu. Tapi kalau sudah menjadi mahasiswa, kita di force, apalagi di jurusan saya, ya mengarang, pasti mengarang dan presentasi seperti itu. Jadi kalau kita sudah terbiasa saat kita menjadi siswa presentasi di depan publik, kita tidak akan merasa asing dan aneh akan presentasi itu sendiri. Bahkan kita akan mempunyai basic yang baik di presentasi di perkuliahan itu sendiri. Jadi I feel enjoy dan biasa aja, karena alhamdulillah pas SMK sudah belajar tentang yang namanya presentasi, terus penelitian. Nah, tapi kalau penelitian itu pas SMK sekali dua kali sih. Cuman sudah sedikit banyak sudah tahu apa sih itu penelitian seperti itu. Oh iya Yol, kaget gak sih ketika baru masuk kampus dengan segala sistem pembelajaran yang jauh beda dari sekolah? Awalnya memang iya, kaget karena setiap dosen itu kan pembelajarannya atau cara mengajar siswa itu berbeda. Ya, mahasiswa itu berbeda. Jadi ada dosen yang memang hanya masuk kerjakan ini tanpa ngasih teori, tanpa ngasih contoh gitu. Dan penjelasan kita harus langsung jatuh pada ranah praktek itu. Ada juga yang dosen ya seperti guru-guru kita pas di SMK atau SMA menjelaskan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita diberi contoh dan diminta untuk praktek gitu. Ya awalnya sih memang kaget, tapi kalau berbicara soal presentasi, makalah presentasi itu saya tidak kaget sama sekali, karena memang ya seperti yang saya ceritakan tadi ya sudah terbiasa dari yang namanya makalah presentasi seperti itu. Ya tidak begitu shock seperti itu, karena memang sudah sebelum masuk kuliah saya sudah cari tahu bagaimana sih sistem pembelajaran di kuliah gitu kan, sama kakak-kakak tingkat yang sudah senior. Boleh coba-coba lah Yol, ayo ngomong pakai bahasa Inggris. Okay, we can practice it now. Okay, Miss Nia, how are you? I am fine Yol. Okay, how do you feel today? I feel enjoy. Are you happy? Yes, I am happy Yol. Because of me? Yeah. Yeah, and then, so what is your ambition? My ambition Yol, doctor. Do you want to be a doctor? Yes Yol. Okay, good. And how about you? Okay, my ambition is I want to be an English teacher, or I want to be an English lecturer. Yes? Yeah. Really? Yes. I get ready for it. Inshallah. Amin Yol. Amin. Yeah. And then, do you have any question? What is your hope to junior? To my junior here? To our especially- junior Yeah. in Darul Falaih. Okay. I hope they will study hard. It's not only for English subject, but all of the subject that they will face in the future. Ya. Saya berharapnya mereka tidak hanya semangat dalam bahasa Inggris atau salah satu mata pelajaran, tapi mereka juga bisa semangat di pelajaran apapun, bahkan semua pelajaran, tidak membeda-beda antara pelajaran umum atau agama gitu. Jadi keduanya sama-sama balance ya. Oke, terima kasih Bayon. Tips dan motivasinya bagaimana cara kita menguasai berbahasa Inggris. Ya. Jadi teman-teman sekalian, tips dan trik untuk menguasai bahasa Inggris ini, yang pertama itu harus mencatat kosakata dan dibaca dengan berulang-ulang. Yang kedua, menjadikan kosakata itu menjadi suatu kalimat. Dan yang terakhir, mempraktekkan apa yang sudah diterima, lalu kita lewat via speaking lah. Ya. Baik teman-teman, terima kasih. Itulah tips dan trik cara menguasai bahasa Inggris. Oke teman-teman Davis, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.